Apa? Jadi maksudmu sekarang dia pengadu juga? Hanya dengan melihat wajahnya saja aku begitu membencinya. Aku mengalami hari yang buruk setiap kali aku melihatnya. Aku sudah muak dan bosan. Dia bicara omong kosong di depan ibu. Dia mengoceh tentang masyarakat, kehormatan dan juga moral. Dia terus menekankan kalau Prita itu diusir oleh keluargamu. Itu yang dia bilang. Maksudku, dia tidak diusir. Nyonya Lutra hanya melarangnya memasuki rumah. Dan ibu juga tidak punya pilihan. Prithvi adalah calon menantunya. Dia harus mendengarkannya. Aku sangat marah pada orang itu. Dia memprovokasi ibu untuk melawan kalian. Karena Prithvi lah, ibu menjadi sangat marah sehingga dia mengancam Kak Prita bahwa dia tidak boleh berhubungan denganmu sampai seperti itu. Apa yang kau katakan? Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Itulah yang terjadi, dan itulah ibuku. Tidak ada abu-abu, semuanya baik atau buruk. Ya, aku tahu. Aku tahu betapa berartinya Nyonya Aurora bagi kalian berdua, terutama bagi Prita. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah merusak kepercayaan Nyonya Aurora. Prita tidak akan pernah menyakitinya. Dia datang ke sini untuk menemuiku. Dia melakukan segalanya untuk membantuku. Begitu banyak yang telah terjadi. Dia tetap datang. Apa itu telepon dari ibu? Tidak, itu dari kantor. Mereka menanyakan kapan aku akan bergabung. Coba tebak. Aku mendapatkan alamat Monisa. Aku akan ke sana sekarang. Rizab, aku ikut denganmu. Ayo. Kita tidak boleh terlambat. Sampai jumpa, Kak. Dengarkan aku. Oh. Gadis bodoh. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau menangis? Kau ingat dulu kau pernah memberitahuku bahwa gadis biasa memiliki nilai-nilai. Mereka punya batasan tertentu yang tidak dapat mereka lewati. Keluarga dan harga diri mereka sangat berarti bagi mereka. Dan apapun alasannya, kau tidak akan pernah mau melepaskan nilai-nilai itu. Kenapa kau melakukan sejauh ini? Tidak akan terjadi apapun. Setelah kau dibebaskan dari sini, semuanya akan kembali normal. Ini bukan jawaban dari pertanyaanku, Prita. Biarkan aku tanya sekali lagi. Kenapa kau melakukan ini untukku? Siapa aku bagimu? एक मेरा यारा एक ओदियारी Berarti dirimu. अरदास है मेरी Seorang teman berarti segalanya bagiku. Jika kau melakukan sesuatu untuk temanmu, itu bukanlah sebuah pengorbanan. Itu adalah tugas seorang teman. Payah. Sejujurnya, aku sangat merindukanmu. Terutama pertengkaran kita. Dan sindiran-sindiran itu yang aku tahu hanyalah menjaga persahabatan. Karena tidak ada seorang pun yang bertengkar denganku. Kecuali kau. Karena semua orang memiliki akal yang sehat. Hanya kau yang selalu berdebat denganku. Dan ketika kau menunjukkan sikapmu yang membuatku marah, aku selalu bisa mengalahkanmu. Aku merasa senang. Aku merindukan hal itu. Mari kita hentikan semua ini. Karena itu membuatku menangis. Bukankah kau bilang, Prita Aurora, kau terlihat bodoh saat kau menangis. Dan aku tidak ingin terlihat bodoh. Ini dia. Terima kasih atas tumpangannya, Prithvi. Beri aku 500.000 rupiah. Kau selalu berpikiran bisnis, ya? Kau tidak akan memberikan? Kenapa kau berterima kasih padaku? Kurasa kita kehabisan bensin, tapi aku tidak sadar kalau mobilnya akan mogok. Tenang saja, Monisa. Kenapa kau khawatir? Mobilmu aman di depan rumahku. Jika seseorang ingin mencurinya, dia tidak akan bisa melakukannya. Tanyakan padaku alasannya. Ayo. Kenapa? Karena tidak ada bensinnya.
Ayolah Monisa, ayo masuk. Dah. Ayo cepat. Aku akan mengantarnya, oke? Iya, cepat kembali ya. Iya. Ayo. Jadi, Sristi, Iya, berapa nomor bungalaunya? nomornya 1408. Risap, sebaiknya kita tanya saja pada orang supaya kita tidak bingung. Mari kita tanya di sebelah sana. Tuan, bungalow nomor 1408 di mana ya? 1408? Oh, itu belok ke kiri. Itu adalah bungalow Monisa Sar. Terima kasih. Terima kasih. Dia bilang belok kiri. mitra bisnisku menelpon. Aku harus pergi. Dah. Tunggu. Apa kau akan membuat alasan yang sama setelah kita menikah? Panggilan bisnis, hah? Sayang, izinkan aku meluncurkan bisnis ini sekali. Kita pasti akan mengadakan pesta. Aku akan punya banyak waktu untukmu. Ya sudahlah. Kurasa kau harus pergi sekarang. Atau Prithvi akan terus membunyikan klakson mobilnya. Sudah sana, pergi. Dah. Dah. Prithvi. Rizvik! Aduh, kau adalah penggangguku. Kenapa kau selalu mengganggu di setiap keadaanku, ha? Jangan campurkan urusan bisnis dengan kesenangan. Oh iya. Tunggu. Itu nomor 1408. Hei, Risap, tunggu dulu. Kamu apa? Jangan. Kamu apa? Apa maksudmu? Kalau sampai dia melihatmu, dia pasti mengenalimu. Kalau dia melihatmu lewat lubang itu, dia tidak akan membuka pintunya dan usaha kita akan sia-sia. Oh. Apa sebaiknya aku yang mencobanya? Ya, baiklah. Ayo. Ayo sana, sembunyi. Itu pasti Rizvik. Halo Nyonya, salam. Siapa kau? Aku membawa kabar baik untukmu. Selamat, kau sudah memenangkan lotre 500.000. Ya, kau akan menerima ceknya hari ini. Itu juga tidak akan ada potongan apapun. Kau adalah wanita yang beruntung. Ya ampun, Sristi konyol sekali. Itu alasan yang tidak masuk akal. Siapa yang akan membiarkanmu masuk dengan alasan itu? Kartu identitas. Iya. Tentu saja, silakan masuk. Tentu saja Nyonya. Kami perlu periksa karena ada hubungannya dengan transaksi keuangan. Kau perlu yang asli atau fotokopi? Tentu saja perlu yang asli. Benar. Dia dijebak, Pak. Aku yakin sekali kalau gadis ini adalah bagian dari rencana itu. Dia melakukan semuanya dengan sengaja. Silakan diperiksa. Nyata dan asli. Izinkan aku bertanya sekali lagi. Kenapa kau melakukan ini untukku? Siapa aku bagimu? Katakan, Prita. Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan, apa yang salah denganku? Kenapa aku terus teringat semua momen itu? मेरी वर्दी बोले
Ya Tuhan, keluarkan aku dari masalah ini. Aku mohon, aku ingin melihatnya bahagia. Aku belum pernah melihat Karan begitu sedih dan tidak berdaya sebelumnya. Aku tidak bisa melihatnya dalam kondisi seperti ini. Karan, kau terlihat baik apa adanya saat kau mengubah sikapmu, memanggilku anak kecil, dan bertengkar denganku. Aku menyukaimu di semua momen itu. Air mata tidak cocok dengan matamu, Karan. Aku tidak bisa melihatnya. Ya ampun, dia kakaknya Karan Lutra. Aku harus bagaimana? Kau mau kemana? Hah? Dengar apa yang kau lakukan di rumahku, ha? Jangan kemana-mana. Kau harus menjelaskan semuanya pada kami. Lepaskan aku! Lepaskan! Sana! Bagaimana kau bisa tahu rumahku? Aku dan juga kakakku berhasil mencatat nomor mobilmu. Jadi kami melacakmu dan mencarimu sampai sini. Apa yang kau inginkan? Sekarang langsung saja ke intinya. Jika kau sudah selesai mengamuk, bolehkah kita bicara? Aku tahu betul kau sudah buat kesepakatan dengan seseorang untuk membuat tuduhan palsu kepada adikku. Kau ingin tahu kesepakatannya? Sungguh, jadi seseorang membuat kesepakatan denganmu untuk menjebak adikku. Untuk mengeluarkan adikku dari masalah ini, aku punya kesepakatan baru untukmu. Percayalah kepadaku, kesepakatanku akan jauh lebih baik daripada kesepakatan murahanmu. Sekarang ayolah, bangun dan jadilah gadis yang baik. Ayo, mari kita bicara seperti orang yang beradab. Ayo bangun, ayo, cepat, bangun. Aku ingin tahu di mana Prita. Dia seharusnya ada di rumah saat ini. Tapi dia tidak ada di rumah. Tunggu dulu. Apa dia pergi menemui Karan lagi? Tidak. Aku tidak akan membiarkannya. Halo? Halo Prita. Kau ada di mana? Kau tidak ada di rumah sejak pagi. Aku bicara dengan nenekmu dan dia memberitahuku kalau kau sedang keluar. Kau telah menghabiskan terlalu banyak waktu di luar hari ini. Maaf? Prita, aku berharap kau tidak pergi menemui Karan Lutra lagi. Prita, kenapa kau tidak mengerti? Kenapa kau melakukan hal-hal seperti itu yang bisa menyebabkan keretakan hubungan kita, sayang? Dengar, jika namamu ikut terseret, maka otomatis citraku pun akan rusak. Masyarakat tidak hanya akan mempertanyakanmu, tapi aku juga. Bagaimana aku menjawabnya? Prita, Karan itu bukan pria baik. Dia telah didakwa melakukan kejahatan. Seorang gadis telah menuduhnya atas pemerkosaan. Prita, Karan Lutra itu adalah pemerkosa. Dia tidak pantas menjadi temanmu. Tunggu, Prithvi. Karan bukanlah pemerkosa atau penganiaya. Itu hanyalah sebuah tuduhan. Kecuali jika terbukti di pengadilan bahwa dia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang sama. Dan kita tidak boleh meragukan dia sampai saat itu tiba. Ketika semuanya diselesaikan di pengadilan, itu akan menjadi keputusan yang adil. Dan saat itu hanya sebuah tuduhan. Itu tidak membuktikan apa-apa. Apakah itu berarti kau pergi menemuinya lagi? Kenapa? Kenapa, Prita? Kenapa? Kenapa kau mudah tertipu dengan sifat polosnya yang palsu? Karena Lutra itu adalah penipu. Dia sudah terungkap hari ini. Dia selalu menjadi orang yang jahat. Yang mengatakan itu bukan hanya aku, tapi seluruh dunia juga mengatakannya. Dan kau membelanya. Kenapa? Itu berarti kau sudah memata-mataiku. Dan kau terus mengikutiku. Tapi aku tidak melakukan itu padamu. Aku tidak pernah memeriksa kemanapun kau pergi. Dan apa yang kau lakukan? Aku tidak pernah menanyaimu jika aku melihatmu di suatu tempat. Dan aku tidak pernah menghakimimu. Apakah kau benar atau salah? Baik atau buruk? Bahkan ketika teman-temanmu dan adikku mengatakan kalau kau bukan pria yang tepat untukku. Ditambah lagi, kau berselingkuh dengan Sherlyn. Tapi aku tidak pernah mempertanyakanmu. Pernahkah aku menanyaimu? Apakah aku bertanya padamu bagaimana kau bisa terlihat bersama Sherlyn di mana-mana setiap saat? Aku tidak pernah membuat tuduhan apapun.
Aku tidak menuduhmu. Tapi untuk menjaga sebuah hubungan, saling pengertian dan menghormati itu sangatlah penting. Aku tidak pernah mendapatkannya darimu. Tapi aku menginginkannya. Aku membutuhkan rasa hormat dan kebebasan itu. Ingat itu di kepalamu. Prita. Satu hal lagi, Prithvi. Kita ini belum menikah. Jika kau membatasiku dan melarangku bertemu dengan teman-temanku, apalagi memata-mataiku kemanapun aku pergi, maka aku minta maaf. Tapi tidak ada satupun dari kita akan bahagia dalam pernikahan ini. Aku tidak melakukan kejahatan apapun dan aku tidak akan mau menerimanya. Aku tidak bisa mempertahankan hubungan kita yang penuh tekanan. Aku tahu batasanku dan aku tidak akan pernah melewatinya. Tapi jika kau ingin aku membatasi kebebasanku hanya karena itu adalah sesuatu yang kau inginkan, maka itu tidak mungkin. Itu membuktikan bahwa dasar hubungan kita sangat lemah. Tidak, Prita. Kau salah paham. Percayalah padaku. Aku pikir kau terlalu stres saat ini. Aku akan menelponmu lagi nanti, oke? Kau tenang saja. Itu akan lebih baik. Aku tidak mau membuat kesepakatan. Keluar dari sini kalau tidak. Kau mau apa? Apa kau akan menuduh Risab melakukan pemerkosaan? Jangan lupa, ada gadis lain yang hadir di ruangan itu dan itu aku. Tidak ada yang akan percaya cerita palsumu itu. Aku sudah bilang aku tidak mau membuat kesepakatan apapun. Pergilah. Aku tidak menanyakan apa yang kau inginkan. Suka atau tidak, kau harus membuat kesepakatan ini denganku. Kau harus memperbaiki kesalahanmu. Kau sudah melibatkan saudaraku. Kau akan membebaskannya dan kau tidak punya pilihan. Aku tidak menjebak saudaramu. Dia mengejarku. Keluar dari sini. Sungguh? Risab, dia benar. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menambahkan obat ke dalam segelas alkohol. Setelah itu dia menawarkannya pada Karan. Kemudian dia membawa Karan ke kamar hotel dan melakukan semua hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Tidak ada gadis baik yang akan melakukan semua ini. Aku akan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian ada seorang gadis baik yang masuk ke kamar dan mengusirmu keluar kamar. Itu benar kan? Setelah itu, ketika dia keluar kamar untuk mencari bantuan, kau mengambil kesempatan itu untuk masuk ke kamar lagi. Lalu kau menciptakan suasana seolah-olah ada orang yang berbuat tidak pantas terhadapmu. Kau merobek pakaianmu, mengacak-ngacak kamar, dan berteriak minta tolong ketika polisi datang agar semua orang percaya pada ceritamu. Iya, kami tahu yang sebenarnya. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Kenapa kau tidak menelpon polisi? Semuanya akan menjadi jelas. Dan aku minta kau menjelaskan semuanya pada polisi. Mengerti? Ngomong-ngomong, apa aku sudah memberitahumu kalau kami juga punya rekaman CCTV-nya? Itu cukup jelas menunjukkan apa yang kau lakukan pada Karan. Kami juga punya saksi mata dan bukti yang kuat. Apa kau mengerti? Walaupun begitu, kami ingin membuat kesepakatan denganmu karena aku ingin kasus ini diselesaikan secepatnya. Aku tidak ingin adikku membusuk di dalam penjara. Kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, maka itu akan memakan waktu lama dan adikku akan menderita. Itu bohong. Tidak ada saksi atau bukti, kan? Lihatlah dia. Kami punya bukti dan saksi mata. Dia adalah kakakku. Kak Prita sudah melihat semuanya apa yang kau lakukan di kamar. Kau sudah bekerja sama dengan seseorang untuk menjebak adikku. Orang yang merencanakan dan melaksanakannya sama-sama bersalah. Dan dalam kasus sekarang, kaulah yang melaksanakan rencana itu. Dengar, aku juga tahu kalau rencana itu bukanlah rencana. Karena kau tidak mengenal Karan sebelum pesta. Jadi membalas dendam padanya adalah hal yang mustahil. Ini menunjukkan kalau kau bersekongkol dengan seseorang untuk menjebak Karan, adikku. Sekarang lebih baik kau beritahu aku nama orang itu. Siapa dia sebenarnya? Kau akan membusuk di penjara selama bertahun-tahun karena kejahatan yang kau sudah lakukan. Dan ketika kau keluar setelah bertahun-tahun, tidak ada orang yang mengenalimu di kota ini. Percayalah padaku. Aku akan pastikan kalau kau tidak keluar dari penjara. Sekarang pilihan ada di tangan. Kau ingin kebebasan atau di penjara? Soal ceritamu tadi, aku bisa buktikan kalau cerita tersebut salah dalam waktu singkat. Aku tahu yang sebenarnya. Aku punya bukti dan saksi mata soal kejahatan. Aku telah membayar pengacara terbaik di Mumbai untuk membela adikku. Aku akan bebaskan bagaimanapun caranya. Tapi pernahkah kau memikirkan dirimu sendiri? Bagaimana dengan hukuman seumur hidup? Apakah pernah kau pikirkan itu? Dengar, Risab. Begitu dia terungkap, awak media dan penggemar Karan tidak akan tinggal diam. Kau tahu sendiri kan? Bagaimana para penggemar mengungkapkan kemarahan mereka. Mereka tidak akan main-main. Kau akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan setelah itu,
kau akan menyesal karena kau sudah macam-macam pada Karan. Lupakan soal pergi ke salon kecantikan atau makanan kesukaanmu. Yang akan kau makan hanyalah nasi yang jelek dan dal encer. Kau akan digigit nyamuk di sel yang bau. Kipas angin saja tidak ada. 4 penjahat lainnya akan berbagi sel denganmu. Dan kutu dari rambut mereka akan masuk ke dalam selmu dan menghisap darahmu. Kepalamu akan gatal dan kau akan terus menggaruk kepalamu. Dan hentikan. Aku tidak tahan lagi. Rishab, aku dibayar seseorang untuk menjebak Karan. Dia menyuruhku untuk menuduh Karan melakukan pemerkosaan lalu memenjarakannya. Dia bilang Karan sangat mengganggunya. Aku tidak tahu kalau dia berbohong padaku. Tolong maafkan aku. Aku memang membuat kesalahan. Kalau aku cerita pada awak media atau polisi, mereka tidak akan membiarkanku dan penggemarnya akan membakar rumahku. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Akan kutangani semua itu. Tidak akan terjadi apa-apa kepadamu. Kau akan mendapatkan pekerjaan di luar negeri, rumah, mobil, dan kau mendapatkan segalanya. Kau akan mengatakan yang sebenarnya kepada polisi dan membantu adikku, itu saja. Oke? Tetapi aku butuh uang untuk melakukan ini semua. Berapa banyak yang kau inginkan? 2,5 juta? 5 juta katakan. Itu tidak cukup karena biaya hidup saat ini sangat tinggi. Jadi aku butuh 10 juta. 10 juta. Sepakat. Tapi aku ingin tahu nama orang yang sudah mempekerjakanmu. Beritahu aku siapa dia. Tapi pertama berikan aku uangnya. Lalu aku akan memberitahumu siapa dia. Tapi aku ingin uang tunai bukan cek. Aku akan berikan padamu. Aku ingin kau mengatakan semua hal ini secara tertulis. Baiklah. Tunggu sebentar. Itu saja? Kau melakukannya demi uang? Kau menjual jiwamu demi uang, Monisa? Kau benar-benar sangat hina. Kau menghancurkan hidup seseorang hanya untuk menaikkan derajatmu. Kakakku terganggu karena dia, karena dikurung tanpa alasan, hanya karena keserakahannya. Aku akan memukulnya dengan sepatuku. Lihat saja nanti, rasakan ini. Sristi, tenang. Ayo kita pergi. Ayo, tenang. Lepaskan aku, Risab. Lepaskan. Sristi, tenang. Sristi, tenang. Santai. Tenang. Kemarilah. Rasanya aku ingin memukul wajahnya. Dia sudah menyusahkan semua orang, termasuk juga keluargaku. Yang dia inginkan hanya uang. Dia rakus. Dia mengirim Karan ke penjara karena keserakahannya sendiri. Risab, dia tidak akan berubah dengan cepat. Minggir, aku akan menghajarnya. Sristi, bisakah kau tenang sekarang? Segalanya sudah berjalan pada tempatnya. Aku setuju dia menyusahkan kita, tapi keadaan sekarang sedang membaik. Apa aku benar? Ini yang kita inginkan. Ayolah, kau harus tenang dan tersenyumlah. Karan akan dibebaskan hari ini, benar kan? Ayo, kau harus tersenyum. Karan akan bebas hari ini? Apa kau yakin? Aku akan pastikan dia bebas. Aku berjanji. Oke, sekarang ayo duduk. Ayo pergilah sana. Tadi kau bilang soal obat-obatan. Kau bilang apa tadi padaku? Tapi omonganku itu masuk akal juga kan? Apa kau tidak melihat wajahnya? Dia sangat ketakutan. Ayah, tolong dengarkan aku. Aku butuh 10 juta segera. Aku akan beritahu begitu aku pulang. Tolonglah ayah, saat ini atur saja uangnya. Sampai jumpa di rumah. Oke? Dah. Prita, aku ingin istirahat sebentar. Ibu, aku akan pergi ke kantor MBC sekarang. Aku harus bayar pajak untuk aula kita. Istirahatlah, sampai jumpa lagi, Bu. Ibu tutup pintunya. Ibu sangat kesal padaku. Bahkan dia tidak mau bicara denganku. Ibu, aku lupa membawa berkasnya. Bagaimana aku akan membayar pajaknya? Tapi aku lupa di mana aku menyimpannya. Pasti di kamarku. Aku tidak tahu di mana aku menyimpannya. Ibu, aku sudah dapat berkasnya. Aku pergi dulu ya. Ibu tutup pintunya.
Aku pikir ibu melupakan sesuatu lagi. Risap kau? Prita. Prita. Nenek, Risap ada di sini. Nenek, Prita, aku benar-benar minta maaf. Aku sangat senang sehingga aku terbawa suasana. Aku sungguh minta maaf mengenai hal tadi. Tidak apa-apa. Nenek, apa kabar Nenek? Risap, kau terlihat sangat bahagia. Apa ada kabar baik? Tolong katakan padaku. Sebaiknya kau beritahu dia, Risap. Apa kau tahu, Kak? Dia tidak pulang ke rumah untuk memberitahukan kabar baik kepada keluarganya. Dia bersikeras bahwa dia ingin bertemu denganmu lebih dulu. Itu karena kau berhak mendengar kabar baik sebelum orang lain, Prita. Dan aku rasa kau pantas mendapatkan kehormatan itu. Sungguh. Apa masalahnya? Apa yang terjadi? Ceritakan. Nenek, gadis yang membuat tuduhan palsu terhadap Karan. Iya. Siapa namanya? Monisha? Ya, Monisa. Kenapa dengan dia? Dia sudah menuduh Karan seperti itu. Dia melakukannya hanya demi uang. Dia sangat membutuhkan uang. Dia sudah mengakui perbuatannya itu. Dan dia juga siap mencabut keluhannya itu. Apa? Ini berita sangat bagus. Tapi apakah dia memberitahumu kalau dia akan mencabut keluhannya? Ya, keluhannya. Tentu saja, Kak. Dia akan mencabut keluhannya karena Risap sudah membuat kesepakatan dengannya. Aku menawarinya uang untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan dia setuju. Aku sangat senang Karan akan dibebaskan. Dia pun setuju untuk menyebutkan nama orang yang memaksanya melakukan hal itu. Sungguh? Ini adalah keajaiban. Ya. Gadis serakah itu setuju untuk membuat pengakuannya. Itu bagus. Tentu saja, Nek. Dia setuju untuk memberinya 10 juta. Apa? 10 juta? Apa kau yakin, Risap? Apa kau ingin memberinya uang dan menanganinya? Aku rasa Prita khawatir karena jumlahnya sangat besar. Prita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayah dan Samir sedang mengatur uangnya. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku terkejut. Monisa menyetujuinya dengan mudah. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Itu tidak mudah, Kak. Risap sudah menawar 5 juta, tapi dia menolaknya. Dia setuju hanya dengan jumlah 10 juta. Nenek, yang kau bilang itu benar. Dia memang sangat rakus akan uang. Dia akan melakukan apa saja demi uang. Tapi ini berita yang bagus. Berikan uangnya pada gadis itu dan bawa Karan ke Bali secepatnya ya. Itulah yang akan kulakukan. Tolong berkati aku, Nenek. Tunggu, Risap. Aku ikut denganmu. Aku yakin kau memerlukan asisten untuk merekam video, kan? Sampai aku memberikan pelajaran pada gadis itu, aku merasa belum bisa tenang. Jadi tolong, aku ikut. Terima kasih banyak, Sristi. Terima kasih banyak. Aku akan menelponmu setelah aku meninggalkan rumah. Aku akan menjemputmu dari sini dan kita akan pergi ke rumah Monisa, oke? Terima kasih. Terima kasih, Prita. Terima kasih banyak. Semoga berhasil, Risap. Nenek, Karan akan segera bebas. Ya Tuhan. Kenapa aku merasa sesuatu yang salah akan terjadi? Bagaimana Monisa bisa begitu mudah menyetujuinya? Bukankah menyampaikan pengaduan palsu merupakan suatu kejahatan? Tapi Risap sudah merencanakannya. Itu pasti benar. Aku sudah mengambil surat-suratnya. Oh tidak, aku lupa ambil tagihannya. Pak, tolong menepi di sini sebentar. Aku kan butuh tagihannya di sana. Aku jadi sangat pelupa belakangan ini. Pak, tolong antar aku pulang lagi. Aku meninggalkan beberapa surat penting di rumahku. Berhenti di sini, Pak, sudah. Kau harus memilih antara
keluarga Lutra dan ibumu. Jika kau butuh ibumu, kau harus memutuskan semua hubungan dengan keluarga Lutra. Prita adalah gadis yang bijaksana. Ada apa dengannya? Aku melarang dia berhubungan dengan keluarga Lutra, tapi dia tidak mematuhiku. Kenapa dia tidak mengerti kalau orang-orang akan menuduhnya? Dia mengkhianati kepercayaanku. Dia tidak mau menyakitiku, tapi tidak memutuskan hubungan dengan keluarga Lutra. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ini adalah bundel terakhir, jumlahnya 10 juta. Kenapa dia butuh banyak uang untuk waktu sesingkat itu? Aku tidak mengerti. Risab meminta aku untuk menyediakan 10 juta, dan aku sudah melakukannya. Mahes, aku membawa uang lagi. Ambil ini. Aku sudah mengatur uangnya. Ada apa ini? Kalian sudah siapkan uangnya? Iya. Iya, kami sudah siapkan uangnya. Apa ini 10 juta ya? Apa masalahnya? Kenapa tiba-tiba kau butuh begitu banyak uang tunai? Apakah semuanya baik-baik saja? Aku akan bebaskan Karan, Ibu. Buatlah persiapan. Karan akan pulang hari ini. Benarkah? Maksudmu kau meyakinkan inspektur itu? Tidak, Ayah. Dia bukan pejabat yang korup. Aku sudah membuat kesepakatan dengan orang lain. Siapa? Orangnya sudah melaporkan Karan. Dia Monisa. Risab, tolong beritahu kami semuanya secara detail. Apa yang terjadi? Dia sudah mengakui bahwa ini semua direncanakan. Aku sudah buat kesepakatan dengannya. Dia akan memberitahuku nama orang yang memberinya uang untuk melakukan semua itu. Aku akan temui dia untuk hal yang sama. Aku tahu seseorang mencoba menjebak anakku. Ya, Raki. Tenanglah. Semuanya akan baik-baik saja. Risab Ibu, akan menangani. sudahlah, jangan khawatir. Tiap menit sangatlah penting. Aku akan pergi. Risab, aku ikut. Samir, tolong coba pahami. Itu tidak mungkin. Aku sudah buat kesepakatan dengannya. Dia mungkin akan mundur kalau melihatmu. Tapi Risab... Aku mohon, cobalah untuk mengerti. Risab memang benar. Biarkan dia pergi sendiri. Aku akan pergi sekarang. Dengarkan, ini hal penting. Tidak ada yang akan memberitahu siapapun tentang uang ini. Apapun yang terjadi, aku tidak ingin siapapun tahu tentang ini dan kemana aku pergi dan itu untuk apa. Oke? Orang yang melakukan semua ini mungkin saja saat ini sedang memata-matai kita. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang menjadi musuh kita. Dan bukan berarti semua orang di sekitar kita itu penipu. Tapi kita itu harus waspada. Masalahnya adalah jika informasi ini sampai kepada orang yang ingin menghancurkan Karan, itu pasti akan menyulitkan kita. Mungkin saja dia akan meyakinkan Monisa untuk mundur dari perjanjian ini. Jadi aku minta kepada kalian tolong simpanlah informasi ini baik-baik. Setidaknya sampai aku membebaskan Karan. Oke? Bagus. Sampai jumpa. Hati-hati, Risab. Apa ini, Risa? Ini uang. Bisa kau bantu aku? Aku akan menyimpan uang ini di bank. Ah, tentu. Kenapa kau pergi terburu-buru? Aku melakukan kesepakatan bisnis. Aku tidak ingin dibatalkan. Oh, begitu. Itu sebabnya aku buru-buru. Mungkinkah Risa telah menemukan seseorang yang akan membantunya membebaskan Karan? Seorang petugas polisi atau orang lain? Siapapun orang itu, aku yakin dia mengambil uang tunai untuk membebaskan Karan. Atau dia menyuap seseorang untuk mengeluarkan Karan dari penjara. Uangnya masih ada di tanganmu. Bisa kau berikan padaku? Oh, ini. Terima kasih. Aku akan pergi. Risa pasti akan membebaskan Karan. Sebelum dia berhasil melakukannya, aku harus membuat rintangan di jalannya. Tapi apa yang direncanakan? Siapa yang memberitahuku? Siapa lagi? Bibi Karina yang bodoh. Dia tidak akan menolak untuk memberitahuku. Tidak, Sristi. Aku tidak bisa pergi. Kenapa aku tidak mengerti juga, Kak? Kalau aku bisa, aku pasti sudah pergi. Tapi aku punya pekerjaan penting, percaya padaku. Sristi benar, Prita. Dia punya beberapa pekerjaan penting. Seseorang harus pergi. Jadi pergilah. Kalau kau yang menyampaikan berita ini pada Karan, dia pasti merasa senang. Katakan bahwa Risab sudah bicara pada gadis itu dan dia setuju untuk mengakui kejahatannya dengan imbalan uang 10 juta. Yang dikatakan nenek itu benar. Kau tahu dia tidak suka mengungkap perasaannya. Tapi setelah kejadian yang menimpanya, dia pasti sangat terkejut. Kau tahu itu kan? Iya. Pikirkan, kalau kau membagi kabar baik itu padanya, dia pasti akan merasa bahagia. Aku yakin. Apa yang akan Prita putuskan?
Prita, nenek bisa memahami dilemamu. Aku ingin pergi, tapi tidak bisa. Aku merasa sesak nafas, aku merasa tidak sehat. Nenek. Sudah, sana. Pikirkan tentang Karan. Pikirkan bagaimana dia harus bertahan di penjara selama ini. Tolak tawarannya, Prita. Katakan tidak, Prita. Baiklah, Nenek. Aku akan pergi. Apa ini? Sepertinya dia telah bersumpah untuk tidak menaatiku. Kalau begitu, aku akan segera pergi dan menyampaikan kabar baik kepada Karan. Setelah itu, aku akan kembali ke sini. Dia ingin ambil keuntungan dari kasih sayangku padanya. Dia telah merasakan sayangku hingga dia lupa betapa tegasnya aku. Kalau dia bertemu Karan meskipun kularang, maka aku akan lupa kalau aku menyayanginya. Cukup. Dia akan merasakan bagaimana kemarahanku padanya yang tidak pernah dia bayangkan. Pak, tolong tunggu aku di sini. Ada apa dengan Prita? Kenapa dia tidak mengerti kalau dia akan menghancurkan hidupnya demi menyelamatkan Karan? Dia sangat ingin. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia berhenti. Ya Tuhan, itu bagus. Mungkin dia menyadari kesalahannya. Prita, jangan masuk ke dalam.